Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas market global yang masih tertekan, padahal the Fed Fund Rate sebentar lagi akan dipangkas. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silakan simak sampai akhir guys ya. Dan nanti pun kita akan membahas prospek IHSG untuk hari Senin hingga pemangkasan suku bunga. Untuk data makro global yang sudah rilis itu banyak sekali guys ya, termasuk data non-farm payrolls di bulan Agustus memperkuat The Fed untuk pangkas suku bunga sesuai jadwal di 18 September ini. Tapi pertanyaannya, seberapa besar The Fed akan pangkas suku bunga? Apakah 25 BPS sehingga terjadi soft landing atau malah 50 BPS sehingga market saham juga bisa terkena dampaknya guys ya, bisa anjlok karena adanya hard landing seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cermati ya dari upah non pertanian atau data non farm payrolls di Agustus ini, ternyata angkanya di bawah konsensus guys ya, yang di angka 160 ribuan, aktualnya di 142 ribu. Lalu untuk tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga ternyata turun guys ya, dari 4,3% dan sesuai ya dengan analisa konsensus di angka 4,2%-an. Ini akan menyebabkan M2 supply akan naik dan kemungkinan besar The Fed akan pangkas suku bunga sebesar 25 BPS saja. Nah, jadi ini potensinya sangat bagus guys ya untuk high risk asset termasuk saham dan juga Bitcoin atau kripto ya guys ya. Semoga saja nanti high risk asset juga bisa terkena dampak positif ya dari pemangkasan suku bunga yang akan terjadi di bulan September ini. Itu harapan kita semua. Ya, itu harapan orang-orang yang dia itu punya aset ya guys ya, baik di saham, Bitcoin dan lain-lain ya, mungkin masih floating loss, mungkin masih nyangkut gitu guys ya di beberapa aset ya, di high risk asset tentunya seperti saham dan juga kripto tersebut. Nah, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya menunjukkan ya bahwa market saham di US ini malah overvalue ya guys ya, atau sudah kemahalan. Dan kita melihat juga memang market global ya, terutama untuk S&P 500 dan rata-rata market global di Asia juga masih di zona merah. Seperti per malam tadi guys ya, di mana saham-saham Amerika Serikat seperti Nvidia, Google, Meta, Amazon, Tesla ya guys ya, lalu ada Apple, Microsoft juga ini rata-rata mengalami koreksi ya, bahkan JP Morgan pun, Berkshire Hathaway pun ya mengalami koreksi harga saham gitu guys ya. Nah, apakah ini wajar? Menjelang pemangkasan suku bunga The Fed, saham di US malah turun gitu guys ya. Padahal kita melihat kemarin di hari Jumat ya guys ya, IHSG itu malah mencatatkan all time high dan banyak juga sektor yang diuntungkan ya dari isu pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September ini. Nah, ini juga sebenarnya terkait ya dengan indikator Warren Buffett ya, yang mana menunjukkan bahwa market saham di Amerika Serikat itu sudah strongly overvalued ya guys ya. Kita mengakui bahwa kita tidak lebih pintar dari Warren Buffett. Jadi ketika Warren Buffett ini menjual sahamnya, ya otomatis akan berdampak juga terhadap psikologis para investor, terutama di Amerika Serikat ya, bukan di Indonesia gitu guys ya. Meskipun ya banyak sekali yang berspekulasi bahwa akan terjadi resesi seperti itu ya, tapi memang garis besarnya Warren Buffett ini menemukan ya guys ya sebuah rumus ya guys yang kita sebut sebagai The Buffett Indicator ini, yang menunjukkan ya bahwa market saham ya terutama di Amerika Serikat itu sudah sangat overvalued ya guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan juga rumusnya gitu guys ya, di mana Buffett Indicator ini menggunakan total US stock market value dibagi gross domestic product atau GDP seperti itu ya. Nah, jadi di sini sudah di angka 202% sehingga dinilai overvalue atau sudah cukup mahal. Nah, ini juga ada grafiknya guys ya, di mana market saham di Amerika Serikat sudah sangat kemahalan sehingga wajar ya guys ya saham-saham di Amerika Serikat mengalami koreksi. Namun ketika rilis data makroekonomi itu juga menyebabkan ya market kripto ya rata-rata itu mengalami kontraksi ya guys ya semalam. Namun kalau misal kita perhatikan ini sudah mulai ada tanda-tanda rebound lagi guys ya, terutama untuk Bitcoin ya, semalam itu kita lihat juga memang terkoreksi. Dan untuk kripto lain ya juga rata-rata kemarin terkoreksi, namun per hari ini sudah mulai ada tanda-tanda rebound lagi ya guys ya. Ini ada kaitannya dengan prediksi analis ya terkait dengan pemangkasan suku bunga yang akan di angka 25 BPS saja, dan itu adalah angka yang sangat baik guys ya untuk perekonomian di Indonesia maupun di global seperti itu. Dan semoga saja ini akan menguntungkan ya investor yang memegang high risk asset ya, seperti kita juga memegang saham-saham bagus ya di IHSG.
IHSG seperti yang saya katakan tadi guys ya, malah mengalami all time high ya, closing di 7.721 pada hari Jumat lalu dengan kenaikan 0,53%. Jadi gimana Kak? Banyak sekali nih yang tebar fear ya guys ya terkait dengan suku bunga The Fed, terkait dengan pandemi gitu guys ya. Sebenarnya gini, teman-teman harus bisa menyikapi ya, apakah memang seseorang yang tebar fear atau dia mewarning ya guys ya terhadap investor itu dia punya high risk asset atau tidak gitu kan. Kalau misalkan ya misalkan ya seorang influencer itu dia punya atau hold high risk asset dan dia juga berkecimpung ya guys ya di saham, dia juga berkecimpung di gold misalkan, dia berkecimpung juga di kripto misalkan ya. Ketika dia memprediksi akan ada sebuah pandemi, akan ada sebuah krisis, maka sebenarnya itu sebagai warning untuk dirinya sendiri ya guys ya, meskipun dia publish ya ke market gitu ya, tapi tidak ada kepentingan dengan uang teman-teman, tidak ada kepentingan dengan uang orang lain, yang akan dia amankan adalah uang dia sendiri karena dia pun punya exposure terhadap high risk asset. Jadi teman-teman tidak boleh suuzon dulu ya, kalau orang Islam itu suuzon gitu ya, jangan berprasangka buruk dulu ya, siapa tahu dia juga mewarning diri sendiri bahwa ketika COVID-19 itu sudah sampai di Singapura, di Malaysia, bahkan ya pemerintah kita itu masih denial. Oh katanya COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia ya, COVID-19 tidak akan masuk ya, tapi pelabuhan, tapi bandara masih dibuka. Itu kan sama saja dengan apa ya, denial gitu ya, mengabaikan peringatan seperti itu. Nah jadi ketika kita dikasih peringatan gitu ya, seperti kemarin kan kita dikasih peringatan apa ya, gempa megatrust gitu ya, terus orang-orang percaya nih. Lalu orang-orang juga sudah mulai persiapan gitu ya. Apa yang harus saya lakukan jika gempa terjadi? Ya, teman-teman lihat tutorialnya seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya sebagai bentuk antisipasi, guys. Ya, sebagai bentuk antisipasi jika memang benar-benar terjadi dalam waktu dekat, teman-teman sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Itu saja sebenarnya guys ya intinya. Jadi kalau misalkan ada yang masih ya suuzon gitu ya, ada yang masih berprasangka buruk, oh katanya itu tebar fear ya, tebar fear gitu kan, nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Itu sama saja seperti pemerintah ya ketika denial ya terhadap COVID-19 di tahun 2020 lalu gitu ya. Ada pemberitaannya ada gitu ya. Pemerintah bilang bahwa oh ini COVID-19 tidak akan masuk. Pada akhirnya beneran masuk ya karena bandara dan pelabuhan masih dibuka dan akhirnya market saham anjlok. Coba teman-teman pikirkan ketika teman-teman tidak denial ya dan menerima informasi tersebut sebagai warning ya, sebagai peringatan saja dan bukan sebagai fear yang menakuti teman-teman, maka teman-teman akan punya pemikiran untuk belajar apa yang harus saya lakukan jika market benar-benar turun, apa yang harus saya lakukan jika saham benar-benar anjlok. Nah, itu teman-teman pasti punya pemikiran ke arah sana. Ya berbeda dengan orang-orang yang terkena fear gitu ya, terkena fear pasti akan panik gitu kan. Lalu berbeda juga dengan orang-orang yang denial, orang-orang yang denial dengan informasi yang cukup penting gitu guys ya. Karena kita melihat ada mpox gitu ya yang sudah menjangkiti di beberapa negara, itu sebenarnya juga sebagai warning dan bisa saja di blow up ya terkait dengan virus-virus lainnya gitu ya. Selain mpox nanti mungkin ada varian A, B, C, D gitu kan. Kita tidak bisa mengkontrol semua itu ya. Yang mengkontrol pandemi ya teman-teman tahulah siapa gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa belajar guys dari kejadian yang sudah terjadi. Dan si influencer juga bilang ya bahwa pandemi ini tujuannya itu bukan untuk membuat market itu crash, tapi untuk menjual vaksin sebanyak-banyaknya. Nah, tujuannya juga teman-teman sudah tahu, jadi ini bukan tebar fear gitu guys ya, bahwa ini adalah peringatan. Jika hal itu benar-benar terjadi, apakah teman-teman akan abai? Ya udahlah biarin aja gitu kan, saya nggak peduli gitu kan. Atau teman-teman akan ambil langkah antisipasi. Nah ini sebenarnya yang penting gitu guys. Jadi pola pikir kita juga jangan terlalu takut ya, jangan terlalu fear. Kita juga jangan terlalu termakan ya omongan orang-orang yang mengabaikan. Tapi kita seharusnya punya pemikiran yang lebih bagus.
bagaimana jika itu terjadi, dan kalau misalkan tidak terjadi ya kita masih untung gitu kan, saham masih naik gitu kan. Ya kalau misalkan tidak terjadi krisis, tidak terjadi pandemi, ya kita pun untung, kita pun cuan. Tapi jika itu terjadi, kita harus lebih cuan lagi. Nah itulah pemikiran yang menurut saya lebih bagus gitu ya, daripada teman-teman bilang, oh ini si Anu tebar fear, si Anu tebar fear. Itu kan sama saja teman-teman denial gitu ya. Kalau misalkan perkataan dia terjadi gimana? Kalau misalkan memang dia tahu apa yang kita tidak tahu gimana? Nah itu jadikan sebagai warning ya untuk diri kita sendiri, dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ya ketika hal itu terjadi. Oke guys, kembali lagi ke IHSG ya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, IHSG ini kalau misalkan secara historis itu turunnya biasanya sih di pertengahan sampai akhir September. Dan kalau misalkan itu pun terjadi, pasti indikasinya dikarenakan IHSG juga sudah all time high gitu guys ya. Bahkan OJK bilang bahwa IHSG ini bisa tembus di level 8 ribuan ya. Jadi IHSG ini sudah all time high, dan kalau misalkan turun pun wajar gitu guys ya. Ada siklusnya. Kita menganggap itu wajar. Kita menganggap itu sebuah peluang bagus gitu ya. Kalau misalkan IHSG naik ya kita cuan, IHSG turun pun kita harus lebih cuan gitu kan ya. Kita harus bisa ambil sebanyak-banyaknya saham bagus di harga bawah sebelum pembagian dividen, sebelum window dressing, seperti itu. Jadi kembali lagi guys ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, kalau misalkan memang turun pun ya di akhir September atau di pertengahan September sampai di bulan Oktober nanti, kita sudah tahu siklusnya, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan, dan kita harus tahu saham apa saja yang layak diambil, saham apa saja yang layak untuk kita serok sebanyak-banyaknya ketika siklusnya sedang turun gitu kan. Jadi ini juga sebenarnya sebagai pembelajaran ya untuk kita, bahwa di market saham itu ada siklusnya. Ada sell in May gitu guys ya, ada Black September, ada Black October, ada window dressing dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman juga harus paham. Oke guys, dari beberapa saham yang akan diuntungkan sebenarnya tidak banyak ya guys ya, saham-saham bagus yang bisa kita serok gitu ya. Either itu ketika sahamnya naik atau ketika sahamnya turun. Sebenarnya tergantung dengan keyakinan teman-teman, karena pastinya berbeda ya antara pemikiran setiap investor. Ada yang lebih membeli saham-saham fundamental, ada yang ingin membeli saham-saham hype gitu ya. Ada yang ingin beli saham ya yang penting volumenya tinggi, sedang hype, sedang ramai gitu ya. Biasanya scalper, biasanya day trader gitu ya. Tidak masalah. Karena tujuan kita berinvestasi, tujuan kita trades ya, jual beli saham itu sebenarnya hanya untuk cuan. Ya, teman-teman yang hold 1 tahun, 2 tahun untuk invest jangka panjang, tujuannya apa sih? Tujuannya kan dividen. Tujuannya kan cuan dari dividen, betul tidak? Nah, begitupun dengan orang-orang yang dia trading gitu guys ya. Dia setiap hari mencari saham bagus, setiap hari memperhatikan market ya, setiap hari beli dan juga jual gitu ya. Ya tujuan mereka juga sama. Tujuan mereka adalah cuan dari capital gain ya, karena mereka nilai capital gain lebih besar cuannya dari dividen. Lalu teman-teman yang dividen investing juga menganggap bahwa ya kita bisa dapat capital gain dan juga dapat dividen selama kita sabar. Itu pun juga benar gitu kan. Nah, di sini ada beberapa saham yang menurut saya pribadi bisa sangat diuntungkan ya ketika pemangkasan suku bunga The Fed terjadi dan juga soft landing. Yang pertama adalah saham-saham big caps ya, saham-saham big caps perbankan. Itu kemungkinan besar bisa all time high kembali, terutama BMRI dan juga BBCA ya yang sudah mendekati area all time high-nya. Lalu untuk saham BBNI dan juga BBRI masih punya peluang untuk teman-teman bisa serok ya guys ya. Untuk BBNI di bawah 6.000, untuk BRI di bawah 5.500. Saya rasa masih menarik ya, masih menarik, masih oke lah untuk teman-teman ikuti kenaikannya. Alias teman-teman bisa melakukan trend following. Nah, ketika teman-teman dapat istilah saham, misalkan trend following, apa sih trend following itu? Ya silahkan teman-teman search ya, silahkan teman-teman cari bagaimana caranya kita melakukan trend following. Saham apa saja yang bisa kita trend following gitu kan. Lalu bagaimana resikonya. Nah itu kan teman-teman harus belajar. Ingat guys, di saham itu kita itu banyak belajar ya guys ya. Mau kita untung, kita belajar. Mau kita rugi, kita belajar. Mau kita cut loss, kita itu juga belajar gitu guys ya. Jadi setiap menit kita di market ya guys ya, itu adalah pembelajaran.
Oke guys, jadi untuk saham-saham perbankan, bukan hanya big caps perbankan saja, namun bank second liner yang memiliki exposure yang bagus ya, baik dari fundamental dan juga teknikalnya juga punya peluang yang sama untuk bisa naik tinggi. Ada beberapa saham second liner yang kita lihat kinerjanya semakin bagus ya dari tahun ke tahun, dari kuartal ke kuartal. Ya, contohnya seperti BNGA dan NISP itu labanya semakin bagus dan valuasinya juga masih di angka yang cukup fair. Sedangkan untuk BJTM dan BJBR ya guys ya, kita melihat juga ada potensi perbaikan kinerja ya, terutama untuk BJTM. Untuk BJBR saya belum menemukan guys ya hal yang cukup menarik, tapi teman-teman juga masih bisa pantau ya. Untuk bank digital kita melihat ya guys ya, bank digital itu sebenarnya labanya juga bagus ya, namun valuasinya sudah lumayan mahal. Dan ada beberapa perbankan lainnya yang sebenarnya juga punya potensi yang bagus guys ya, namun tidak saya sering bahas karena takutnya ya teman-teman nanti spekulasi di sana ya. Ketika teman-teman spekulasi tapi tidak punya target untuk exit strategi, maka saya khawatir teman-teman malah nyangkut gitu kan. Kasihan juga gitu ya, lebih baik teman-teman beli yang pasti aja deh ya, beli yang pasti cuan gitu ya, misalkan BRI, BCA Mandiri dan BNI. Ketika teman-teman sudah tahu ya guys ya secara fundamental, oh saham ini bagus, saham ini bagus. Nah, berarti kan teman-teman tinggal pelajari lagi teknikalnya. Bagaimana cara entry yang pas, bagaimana cara entry yang tepat ya, tinggal seperti itu saja. Kemarin BNI itu naik 3,67% guys ya di level 5.650-an dan sangat tinggi ya, kenaikannya juga menarik. Karena sebagian besar analis memperkirakan akan terjadi soft landing dan ini akan menguntungkan kita sebenarnya para investor saham. Tapi bagaimana jika sebaliknya Kak? Bagaimana jika di hari Senin saham malah anjlok ya, malah banyak yang turun, IHSG turun, saham-saham big caps turun gitu ya, dan IHSG merah merona. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sanalah kita belajar gitu guys ya, bagaimana caranya kita untuk meminimalisir resiko dan memitigasi adanya resiko yang akan terjadi. Tapi sejauh ini kita melihat ya bahwa pergerakan saham kemungkinan besar akan cukup bagus guys ya, setidaknya sampai pemangkasan suku bunga, dan nanti pemangkasan suku bunga akan ada beberapa data lagi ya sebenarnya dari kalender makroekonomi guys ya, akan ada beberapa data lagi sebenarnya, jadi nanti kita masih bisa lihat lah ya bagaimana arah pergerakan ya guys. Seperti akan ada data dari tingkat inflasi ya di Amerika Serikat gitu ya, lalu ada data juga dari perumahan gitu ya, akan ada data dari GDP juga gitu ya, lalu ada indeks harga konsumen ya, persediaan minyak ya, lalu ada perubahan stok minyak dan lain-lain guys ya. Nah, ini masih banyak data-data yang bisa mempengaruhi arah market sebenarnya. Namun sejauh ini kita melihat ya guys ya bahwa soft landing bisa terjadi dan market saham bisa diuntungkan. Ya, selain saham-saham banking yang tadi kita bahas, kita pun memperhatikan saham-saham properti. Nah, ini juga akan sangat diuntungkan guys ya dengan penurunan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed dan nantinya akan dilakukan juga oleh Bank Indonesia. Di mana ada saham-saham di sektor properti yang sebenarnya harga sahamnya juga sudah mulai naik guys ya. Teman-teman masih bisa trend following sebenarnya. Namun untuk saham-saham yang rutin bagi dividen dan dividennya besar, ada Demas ya guys ya. Tapi Demas juga belum tentu akan bagi dividen kembali. Tapi kita harapkan sih bagi dividen ya, agar nanti harga sahamnya juga bisa naik lagi. Selain saham-saham properti ya, mungkin teman-teman juga bisa melihat juga saham-saham sektor konstruksi, tapi yang belum naik guys ya. Kalau yang sudah naik ya udahlah, biarkan aja. Daripada teman-teman belinya di pucuk gitu ya, lebih baik kita belinya pas konsolidasi saja. Selanjutnya ada saham-saham sektor consumer yang juga bisa terimbas positif dikarenakan ketika pemangkasan suku bunga dilakukan ya, maka efeknya akan membuat aliran uang itu berpindah ya dari market obligasi ke sektor real dan juga ke investasi yang resiko tinggi atau aset-aset high risk ya, seperti saham, kripto dan lain-lain. Nah, jadi untuk saham-saham consumer juga bisa sebenarnya untuk kita pantau, terutama kemarin itu saham-saham sektor CPO ya yang mengalami kenaikan. Ada AALI, lalu ada LSIP ya guys ya, SSMS, lalu ada Gosco ya mulai naik lagi. Lalu kita lihat ada Smart juga naik guys ya, saham sektor CPO di Sinarmas Group. Masih banyak ya sebenarnya saham-saham consumer yang mulai naik gitu guys. Jadi teman-teman silahkan pantau ya saham-saham tersebut. Dan selain itu
Ya mungkin teman-teman akan melihat bahwa saham sektor komoditas, barang baku ya, lalu logam gitu kan ya. Lalu saham-saham minyak ya dan oil and gas kemungkinan besar akan ada kontraksi ya karena rotasi sektoral dan itu sebenarnya masih wajar. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu khawatir ya kalau misalkan memang sahamnya bagus, rutin bagi dividen dan teman-teman misalkan masih nyangkut ya tidak usah terlalu khawatir. Ya, teman-teman nanti ketika cuan misalkan dari saham perbankan ya di take profit sebagian bisa untuk tambah muatan di saham yang masih floating loss gitu kan ya. Atau ketika teman-teman nanti dapat dividen dapat penghasilan tambahan, dapat cuan dari bisnis gitu ya, bisa untuk averaging down saham-saham yang terkena rotasi sektoral dan juga masih minus seperti itu. Oke guys, kembali lagi guys ya, teman-teman harus menjadi investor yang cerdas gitu ya. Ketika ada yang membeberkan potensi bahwa market akan turun dan alasannya juga sudah terlihat ya guys ya di media barat, seharusnya teman-teman jadikan itu sebagai warning, sebagai peringatan dini ya guys ya. Seperti akan ada gempa megatrust gitu kan ya. Ya anggaplah seperti itu. Teman-teman belajar bagaimana menyikapi sebuah krisis itu lebih baik daripada teman-teman santai-santai, tidak peduli gitu guys ya dengan potensi market. Kalau market turun itu kesempatan emas sebenarnya. Kesempatan emas buat siapa Kak? Buat teman-teman yang persediaan cash-nya banyak gitu ya. Persediaan cash maksudnya apakah jual semua saham atau gimana? Kalau misalkan perusahaannya masih bagus dan teman-teman masih pegang di harga bawah ya, apalagi pegang di harga bawah dan juga memang niat untuk invest jangka panjang, tidak usah dijual juga tidak masalah gitu ya. Yang penting teman-teman PR-nya cari uang sebanyak-banyaknya dan tidak menghabiskan uang tersebut dengan beli di average tinggi atau beli saham di pucuk. Itu sangat tidak efektif lah, tidak bagus lah ya untuk invest jangka panjang. Ketika teman-teman sering ya membeli saham di harga berapapun, saya rasa ya teman-teman butuh belajar lah guys ya bagaimana sih caranya kita melakukan averaging down yang benar ya guys ya, kita tambah muatan yang benar itu, yang baik, yang efektif itu bagaimana. Nah, jadi ya silakan teman-teman mumpung weekend ya guys ya, silakan pelajari lagi ya guys ya, dievaluasi kembali apa yang kurang dari diri kita sebagai investor, silahkan teman-teman perbaiki ya karena selama kita berinvestasi di market saham, selama kita masih mampu bertahan berarti selama itu pun kita masih harus belajar gitu guys ya. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum.